Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami muliakan para sesepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat di lingkungan Masjid Sabilul Muhtadin, mohon maaf. Yang kami muliakan imam masjid, para pengurus masjid, adik-adik remaja masjid, ibu-ibu anggota majelis taklim, serta hadirin hadirat jamaah sholat tarawih yang insya Allah mudah-mudahan kita semua ibadah puasa dan ibadah-ibadah lainnya di dalam bulan suci Ramadan ini diberi kekuatan oleh Allah, diberi kesehatan, sehingga apa yang akan kita amalkan di dalam bulan suci Ramadan semuanya bisa tuntas, selesai dan mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Rasulullah, yakni kita akan diampuni semua dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu sekalian, ceramah saya pada malam hari ini saya beri judul Puasa dan Pengendalian Diri. Sudah banyak orang mengkaji manfaat puasa dari dua sisi sekaligus. Yang pertama, sisi zahir, sisi kesehatan fisik, dan yang kedua adalah sisi batin. Untuk yang sisi zahir, mungkin saya hanya mengulas sedikit saja bahwa memang sudah banyak yang membuktikan, dokter-dokter ahli kesehatan ternyata puasa ini membantu kesehatan fisik kita juga. Dan kalau kita sadari, saya sendiri mulai merasakan nanti setelah umur ini 50 tahunan, ketika banyak makanan-makanan yang kita konsumsi ternyata tidak semuanya meninggalkan bekas yang baik di dalam tubuh. Belum lama saya diperiksa, sebenarnya alhamdulillah gulanya sudah turun, kolesterolnya katanya turun, tetapi TG-nya masih tinggi, 400-an. Saya tanya apa itu TG? Ternyata TG itu, kata perawat yang memeriksa saya, itu katanya endapan lemak yang sudah lama bersarang di dalam tubuh kita. Masya Allah, 400 lebih Pak. Sehingga alhamdulillah awal-awalnya saya tidak berani bekam, karena melihat situasi seperti ini, wah ini kayaknya tidak ada yang masuk akal kecuali dengan bekam. Dan saya sudah bekam, ternyata luar biasa. Darah kotornya banyak sekali, dan alhamdulillah setelah itu kemudian agak ringan-ringan. Hanya saya kurang puas karena belum kepalanya, masih takut-takut. Bapak Ibu sekalian, di samping puasa menyehatkan badan, ada yang lebih penting lagi dari itu, bahwa memang puasa ini insya Allah bisa membantu diri kita masing-masing dalam melakukan pengendalian. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa ju' wal atos, kata Rasul. Banyak sekali orang yang berpuasa tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Kenapa sampai terjadi seperti ini? Ini tidak lain dan tidak bukan karena kita puasanya ya hanya menahan lapar dan dahaga saja. Padahal seiringan dengan puasa yang kita lakukan, banyak sekali hal-hal yang perlu kita perhatikan, hal-hal yang perlu kita hindari, sehingga puasa kita tidak batal dan puasa kita juga tidak rusak. Ya, antara lain, kalau sering kita dengar, kita mengurangi dosa-dosa yang biasa kita lakukan. Jangan sampai yang biasa gibah, membicarakan tetangga, kurangi. Yang menyakiti orang lain,
atau juga menyakiti saudara-saudara kita sendiri dalam rumah, istri, orang tua, anak, dan lain sebagainya, itu juga dikurangi. Dan kalau kita kaji lebih dalam, seperti yang pernah kita dengar ketika Rasulullah mengatakan, pulang dari perang Badar, semua umat Islam, sahabat-sahabat Nabi bergembira, namun wajah Rasulullah tidak terlalu gembira saat itu. Agak sedikit muram. Kemudian Rasulullah mengatakan, roja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Benar, kita ini telah menang dalam perang Badar, tetapi ketahuilah bahwa peperangan yang kita menangkan ini barulah bentuk jihad kecil. Ada lagi nanti perang besar yang akan kita sulit kita hadapi. Ma huwa jihadul akbar ya Rasul? Kata seorang sahabat bertanya, apa itu jihadul akbar? Antujahida nafsahu wa hawahu. Kata Rasul, yakni memerangi hawa nafsu kita masing-masing. Nah, puasa ini insya Allah membantu memerangi hawa nafsu kita. Apalagi hawa nafsu dalam bentuk yang sangat populer, yaitu bentuk 3 ta. 3 ta itu harta, tahta, wanita. Ini kita bisa bayangkan. Banyak sekarang ini, yang pertama orang mencari harta sudah mulai kelimpungan. Bahkan sampai muncul pepatah yang yang haram saja susah, apalagi yang halal. Na'udzubillah min dzalik ya. Sehingga orang kadang-kadang sudah tidak lagi peduli halal dan haram, yang penting bagaimana bisa kaya. Bahkan di zaman sekarang makin canggih untuk meraih kekayaannya. Baru-baru kita dengar ditangkap bandar judi Binomo. Mudah-mudahan model-model judi yang lainnya juga ditangkap bandarnya. Karena apa? Karena ini sangat merusak. Alhamdulillah, ya macam-macam tawarannya. Saya sendiri Bapak Ibu pernah beberapa kali itu datang ke rumah ya. Ada yang nawarkan, pokoknya tawarannya itu mengenakan, indah sekali. Katanya kalau kita nanamkan 1 juta, kemudian dalam waktu sekian minggu, sekian bulan berlipat-lipat jadi sekian juta. Saya selalu menjawab, alhamdulillah, berusaha konsisten. Waduh, saya kayaknya tidak masuk akal ini. Ketika tidak masuk akal, udahlah Pak, biar yang lain saja, saya mohon maaf. Saya lebih suka, kebetulan saya juga kadang pulang kantor itu menjaga dagangan istri saya. Saya itu seperti ini saja Pak, belanja sekian rupiah, jual agak tinggi sedikit, itulah untungnya. Itu lebih masuk akal daripada yang lipat-lipat. Otak saya bodoh Pak, tidak sampai mikirin. Saya tolak lagi. Kurang lebih 3 kali datang ke rumah. Bahkan ada yang ngaku pusatnya itu di kampung saya, di Cirebon. Wow, kebetulan saya punya toko namanya UD Cirebon. Jadi dia datang, dia rayu betul. Tapi alhamdulillah saya bertahan. Begitu saya tolak, mungkin tidak cukup 2 bulan, kan ada grup Pak, biasa grup-grup kita alumni ya, alumni SMA, ngobrol. Katanya alhamdulillah Kang, sampean tidak jadi. Maksudnya, alhamdulillah kamu tidak jadi ikut, saya jadi ikut. Saya stres, kurang lebih 1 M uang saya hilang. Hati-hati Bapak Ibu, sekarang jangan mudah diiming-imingi. Pokoknya kalau yang tidak masuk akal itu, tidak usah ikut-ikutan. Ya, apalagi melalui internet, melalui media sosial yang kita tidak kenal orangnya jauh. Tahu-tahu kita kirim nomor rekeningnya. Tahu-tahu hilang uang kita. Kadang-kadang memang banyak yang awalnya itu menyenangkan. Oh iya 10.000 jadi 100.000. Penasaran Pak, tambah gemes, tambah enak. Tapi begitu sudah mulai besar, hati-hati, hilang uang kita. Dan itu sudah banyak terjadi, tapi juga masih banyak yang tertipu. Na'udzubillah min dzalik. Harta, tahta, apalagi nafsu yang berkaitan dengan tahta Bapak Ibu, kekuasaan. Sekarang juga sudah mulai aneh-aneh orang. Ya,
Saya sampai naudzubillah min dzalik pernah mendapatkan ada seseorang yang pengen naik jabatannya, sampai-sampai atasannya itu dikasih minum-minuman yang enggak tahu ramu-ramuannya dari mana itu, doa-doanya itu. Sampai seperti itu. Supaya tunduk, supaya patuh, atasannya mau mengangkatnya. Ada yang seperti itu. Ada juga yang kalau masalah pakai uang, itu katanya sih, saya tidak pernah melihat langsung, tetapi isu-isunya itu sudah menjadi rahasia umum. Ya, bahkan ada yang terus terang, wah di tempat saya mau naik kepala seksi sekian, kepala bidang sekian, kepala kantor, apalagi. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Ingatlah Bapak Ibu sekalian, ar-rashi wal murtashi, ya, baik yang menyuap maupun yang disuap itu kata Rasul akan dilaknat oleh Allah. Apalagi ada hadisnya khusus yang bagian hukum-hukum itu bukan cuma Allah tetapi Rasul juga ikut melaknat. Dua-duanya Allah dan Rasul melaknat. Ya, naudzubillah, jangan sampai terjadi di daerah kita hal-hal yang seperti ini, karena hal-hal yang seperti ini mengganggu kinerja kita, pasti sangat mengganggu. Kenapa? Karena seseorang meraih jabatannya karena uang, naudzubillah kadang-kadang yang dicari itu modalnya dulu. Kalau yang dicari modal, maka muncullah kelakuan-kelakuan yang tidak sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Kemudian godaan wanita apalagi. Nah ini kalau godaan wanita ini Rasulullah pernah menyampaikan secara khusus kepada para pemuda, ya ma'syaras sababi man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghadul lil basar wa ahsanu lil farji faman lam yastati' fa alaihi bisaum fa innahu lahu wijaun, kata Nabi. Wahai para pemuda yang sudah mampu menikah, maka segeralah menikah. Karena dengan menikah akan bisa mengendalikan pandangan kita dan mengendalikan hawa nafsu atau kemaluan kita. Tetapi ketika kita tidak mampu, belum mampu menikah, Rasul mengajarkan fa'alaihi bisaum, sebaiknya puasa dulu. Sebab fa'innahu lahu wijaun, karena dengan berpuasa itu akan menurunkan tensi syahwat kita. Nah ini luar biasa ajaran Nabi, ajaran kita ini. Saya pernah ditanya bagaimana ya cara mengatasi, ya kan biasanya bujang ini ada yang kawin 30, ada yang 26, saya sendiri 26. Kita cari kegiatan aktivitas yang lain. Puasa sudah jelas, bagus. Kalau misalnya tidak mampu puasa, cari aktivitas yang membuat kita lupa untuk memikirkan hal-hal yang belum waktunya kita pikirkan. Olahraga, menulis, mengarang, kegiatan drama, dan kegiatan apapun yang bermanfaat untuk kita, insya Allah kita bisa mengendalikannya. Lebih-lebih kalau kita perkuat dengan puasa-puasa sunnah. Itu insya Allah akan membuat syahwat kita lemah, ya. Ambisi yang lain, ambisi berkarya, ambisi untuk berbuat sesuatu yang positif itu akan bertambah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, itulah sebabnya mari puasa kita ini kita usahakan sebaik mungkin sehingga bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul berpesan, yakni dengan imanan wahtisaban, perkuat iman kita bahwa kita berpuasa, beribadah di dalam bulan suci semata-mata hanya karena Allah. Dan yang kedua, kita juga harus bersungguh-sungguh meraih ridha Allah dan sesuai dengan aturan-aturan yang Rasulullah terapkan. Insya Allah nanti setelah Ramadan, kalau yang belum mampu Senin Kemis, minimal 6 hari puasa Syawal, Pak. 6 hari puasa Syawal kita ambil. Karena kata Rasul, kalau kita ambil juga puasa Syawal 6 hari setelah Ramadan, pahala kita dilipatkan seperti berpuasa selama setahun. Coba luar biasa. Kalau kita tiap tahun setelah selesai Ramadan,
tambah 6 hari puasa Syawal, insya Allah kita punya pahala setiap tahun dianggap berpuasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur-syukur kita tambah puasa sunnah lainnya. Inilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan meskipun singkat bisa mengingatkan kembali, karena tujuan hidup kita hakikatnya adalah lil akhirah, untuk menuju akhirat, sehingga kita berusaha dunia ini kita jadikan menjadi bekal, mengumpulkan bekal dengan sebaik-baiknya, karena nanti kalau setelah meninggal dunia tidak ada yang bisa menolong kita kecuali amal-amal kita. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.